Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para guru, kepala sekolah, pimpinan unit, para ibu-ibu guru, para orang tua, murid, wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-21. Tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan ini akan berakhir. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini dengan kita mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita akan menjadi termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dan menjadi ahlul Qur'an. Sebelum dimulai kajian kita, insyaallah ya kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan berbagai penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, di dua pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang persiapan, perkenalan, garis-garis besar kandungan Al-Quran, kemudian rambu-rambu yang harus kita perhatikan, dan terakhir masuk ya, ke metodologi pemahaman ayat. Yang pertama adalah memahami ayat dari bahasanya. Ini ya pembahasan kita di dua pertemuan yang lalu. Untuk itu kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu memahami konteks pembicaraan suatu ayat. Ini penting ya. Tanpa kita mengetahui konteks pembicaraannya dari suatu ayat, nanti kita akan salah memahami, salah menerapkan. Ya.
Karena ada ayat-ayat yang turun ketika masa-masa damai, masa-masa dakwah Nabi kita Muhammad SAW secara sir, secara rahasia maupun secara jahar, ya, di Mekah. Kemudian ada masa-masa juga ketika terjadi peperangan. Ya. Nah, ini konteks ayatnya ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan ketika membaca ayat seperti ini saya kasih contoh yang ekstrim, nanti bisa dibaca ya. Saya kasih contoh yang ekstrim misalnya. Yang ini sering disalah artikan, disalah maknai, yaitu ketika kita membaca ayat-ayat perang. Atau di karangan para mufassir dikenal dengan ayatus saif, ayat-ayat pedang. Kalau kita baca, lalu kita terapkan, wah kita harus amalkan seperti ini, bahaya ini. Ya, contohnya misalnya sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad." Ini adalah ayat-ayat yang Allah turunkan ketika berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum." Apabila telah berakhir bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya Ashhurul Hurum yaitu ya kita tahu ada 4 bulan di antara 12 bulan Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang berperang pada bulan tersebut. Ini bulan yang dihormati ini baik di masa Islam maupun sebelum Islam, orang-orang Arab itu sudah paham sekali bahwasanya mereka itu nggak boleh perang di bulan keempat bulan ini. Yaitu 4 bulan ini adalah 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini di bulan ini orang Arab jahiliyah pun mereka tidak mau berperang. Apalagi setelah Islam, ya, Islam datang, maka dilarang berperang di bulan-bulan tersebut. Ya, bulan Ramadan nggak masuk bulan haram ya. Oleh karena itu perang Badar kan terjadi di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ya. Seperti yang sering kita peringati dengan nuzulul Quran. Nah, ini yang 4 bulan tadi diharamkan berperang. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum." Apabila telah selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang-orang musyrik di mana saja kalian dapati. Ini kalau kita pahami, oh ini setelah ini bulan Rajab nih nggak boleh berperang. Setelah selesai bulan Rajab, kita ketemu orang musyrik, di mana saya bunuh. Ini kan bahaya. Ini saat perang. Ya, kalau saat perang di mana ya ketika berhadapan dengan musuh, kalau kita nggak bunuh mereka, mereka yang bunuh kita kan gitu. Jadi ini ayat-ayat ini kita harus pahami konteksnya. Ya. Konteksnya adalah merupakan ayat-ayat yang diterapkan pada saat perang. Ya, ini yang disebut ayatus saif. Ada lagi yang ayat misal dalam surah Muhammad ayat 4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian menjumpai orang-orang kafir, penggal kepalanya. Nah, ini kalau diterapkan di masa damai, bahaya ini seperti ini. Jadi pada saat perang, kalau kita nggak bunuh musuh, ya musuh bunuh kita kan gitu. Nah, ini ayatnya seperti itu. Ini harus dipahami ya. Ada sebagian kitab-kitab tafsir yang sangat disayangkan ketika memahami ada ayat yang dinasih dan mansuh, ayat-ayat perang ini
ya, digunakan menghapus ayat-ayat yang damai, ayat-ayat yang suruh berdakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dengan ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita, ya, berlaku adil kepada mereka, ya, yang disebut kafir dhimmi. Oh, ini semuanya dihapus. Termasuk qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu dihapus katanya dengan ayat-ayat perang. Ini, ya, ini adalah pengertian yang salah, pemahaman yang salah, ya. Yang harus kita benarkan adalah, yang harus kita perhatikan, ayat-ayat perang ini adalah konteksnya itu pada saat peperangan. Ketika damai, maka itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berlaku baik, berlaku adil, ya, kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kita. Bahkan salah satu hadis Nabi menyebutkan sampai tetangga kita walaupun dia non muslim itu wajib dihormati. Dia memiliki hak tetangga, ya. Nah ini, jadi konteks ayat ini penting diperhatikan, ya. Di sini ada beberapa contoh yang lain, ya. Terutama sekali, ya, kalau tadi konteks ayat tidak diperhatikan, kemudian ayat dipenggal, ya, kemudian dipotong seperti itu, digunakan kemudian untuk tujuan tertentu, ya, tujuan tertentu yang sesuai dengan hawa nafsunya atau kelompoknya, sehingga, ya, mereka menganggap sah, ya, membunuh orang kafir seperti itu. Bahkan dulu, ya, pengakuan dari yang melakukan bom Bali sendiri, mereka mengatakan mereka sebelum mengebom itu, ya nggak tahu bom Bali kok begitu dahsyatnya, apakah perbuatan mereka atau ada yang nunggangi, wallahu alam, ya. Tapi mereka mengakui dananya dapat dari mana? Merampok toko emas. Ini pengakuan mereka sendiri, ya, merampok. Kenapa kok mereka merampok? Itu mereka menganggap, ya, harta orang-orang kafir itu sebagai fai namanya. Fai, ya. Fai itu artinya semacam ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan yang diambil setelah terjadinya peperangan. Kalau fai namanya harta yang didapat tanpa peperangan. Misalnya musuhnya ketika perang, ya, fisabilillah, musuhnya kabur seperti itu. Nah, harta yang ditinggal itu namanya fai, tanpa ada peperangan. Nah, dianggap fai seperti itu. Nah, ini adalah penerapan dari ayat-ayat yang salah, ya, salah penerapan. Konteksnya, ya, ayat perang hendaknya diterapkan pada saat peperangan. Ya, ayat damai diterangkan pada saat damai. Padahal kalau seperti tadi ayat surah Muhammad tidak dipotong seperti itu, ya, baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya, jelas kali ini berbicara ketika dalam peperangan seperti itu. Tapi karena memang kalau orang dipenggal seperti itu, ya, tanpa dibaca ayat sesudahnya atau sebelumnya, maka nampak, ya, ini sebagai justifikasi untuk melakukan pembunuhan seperti itu. Dan ini juga, ya, karena tadi ada umat-umat kaum muslimin yang tidak paham ayat Al-Quran, ya, mengambil ayat-ayat seperti ini sebagai justifikasi mereka untuk berlaku semena-mena. Ini juga disorot dan direkam oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Kemudian mereka pun menampilkan, lihat nih ayat-ayat di Al-Quran ternyata banyak ayat-ayat yang semacam teror seperti itu, ya. Padahal ini adalah ayat-ayat ketika perang, ya, nggak usah Al-Quran. Tanya kepada para militer, para tentara, ketika perang kalau perang enggak, kita mesti baik-baik sama musuh. Jadi tembak duluan kita, ya. Ketika perang
tentara itu kalau nggak kamu mati ya saya mati, kan seperti itu. Nah ini hukum ketentuan umum di seluruh dunia seperti itu, dunia militer. Nah begitu juga Islam ini sangat logis dalam ayat-ayatnya ketika menurunkan ayat-ayat perang. Selain itu di sini saya juga contohkan ayat-ayat yang lain seperti sering disalah artikan, misalnya ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika gelap gulita malam, Nabi Ibrahim melihat bintang lalu dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Wah, Nabi Ibrahim pernah musyrik dengan begitu. Tidak, ini adalah ucapan kalau kita baca ayat ini terus sampai akhirnya itu berbicara tentang bagaimana hujjahnya Nabi Ibrahim ketika mengemukakan kepada kaumnya, ya, dia melihat bagaimana ketika aku melihat bulan, lihat. Apakah ini Tuhanku? Maksudnya seperti itu. Ya, kok Tuhan sebentar ada, sebentar hilang seperti itu. Begitu juga ketika bulan muncul, itu juga dikemukakan kepada mereka. Kan di akhir ayat ini disebut watilka hujjatuna ataina Ibrahim. Itu adalah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk bagaimana Nabi Ibrahim berdialog, berdebat kepada kaumnya. Ya ini nanti bisa ya dilihat nanti handoutnya bisa dibaca ya, contoh-contoh lain, termasuk di sini ada contoh yang belum lama ini heboh ya, ada aja yang mengambil cuplikan Ustadz Quraisy Shihab ya ketika mengatakan Rasulullah aja nggak tahu apakah bakal selamat di akhirat atau tidak. Sebenarnya bukan itu. Kalau saya baca langsung dari kitab tafsir Misbah, ya, keterangan Ustadz Quraisy tidak seperti itu. Tapi ketika mungkin di panggung dan mungkin lupa atau gimana, ya suka seperti itu. Ya, ini juga sudah kita bahas di Rasil waktu itu di YouTube-nya ada. Dan keterangan secara tertulis di sini juga saya jelaskan ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard?" Qulillah. Ini dalam surat Saba ayat 24. Katakanlah man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ini dalam konteks dialog. Rasulullah berdialog kepada orang-orang musyrik. Katakanlah ya Rasulullah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rizki kalian dari langit dan bumi? Ya tentunya qulillah, katakanlah Allah pasti. Mereka pun mengakui nggak mungkin berhala-berhala yang batu yang mereka buat itu memberikan rizki kepada mereka. Nah terus ayat berikutnya, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Kalimat ini sebenarnya kelanjutan dari pertanyaan tadi. Maksudnya apakah lalu kalau begitu, apakah kami yang berada dalam kebenaran atau kalian yang berada dalam kesesatan? Kalau kami mengagungkan Allah, menyembah Allah yang memberikan rizki kami dari langit dan dari bumi, ya. Sedangkan kalian mengakui itu Allah yang memberikan rizki, tapi kalian malah mensekutukannya. Lalu siapa yang benar gitu kan? Jadi ini nadanya sebenarnya nada ketika dialog mempertanyakan, mengajukan ya argumen lah. Kalian bisa pikir siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan. Bukan berarti Rasulullah SAW nggak yakin kalau Rasulullah ya nanti kita nggak tahu nanti siapa yang benar di antara kita, nanti baru kita ketahui nanti di akhirat. Ya, masa Rasulullah berdakwah dengan tidak meyakini akan dakwahnya. Itu Ini penting konteksnya, ini konteks dialog dan
harus dibaca ayat sebelumnya, yaitu kalimat ini adalah kalimat mempertanyakan kepada mereka. Ya. Itu ada contoh, ada juga contoh lain, misalnya burika men finnar. Kalau orang baca penggalan ketika Nabi Musa akan ke Gunung Tursina, ya, kemudian Allah berfirman, burika man finnari wa man haulahu. Kalau dipenggal ayat ini, mendapat keberkahan orang yang di api neraka, apalagi kalau bilang wa man haulahu dan sekitarnya. Kan ini jadi menyimpang artinya, jadi enggak itu. Padahal waktu itu adalah ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina, kan dari jauh waktu belum naik ke gunung melihat ada api di sana, di atas gunung. Nabi Musa berkata kepada istrinya, ya tunggulah, saya akan ke sana, nanti saya akan, kalau saya lihat ada api, nanti saya akan ambil suluh api buat kita ini berhangat-hangat, buat menghangatkan badan, bikin api unggun gitu. Nabi Musa berangkat ke sana, lalu melihat benar ada api menyala di atas pohon yang hijau. Pohonnya tetap hijau, tapi ada api di sana. Apinya tidak membakar pohon itu. Nah, aneh kan, nih dekatilah sama Nabi Musa. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa mendengar firman Allah, ya, di antaranya di sini, burika man firnari wa man haulaha, diberkahilah orang yang berada di dekat api dan yang sekitarnya. Ini ayat ini seperti itu ya. Tapi kalau kita penggal, kalau masuk neraka dapat keberkahan tuh katanya. Nah, kan ngaco jadinya. Ya, ini juga pentingnya kembali ya, kita itu ketika baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya seperti itu. Ya, terutama sekali tadi ya mengenai konteks ayat-ayat perang. Ini yang harus diperhatikan ya. Kita harus paham tentang konteks suatu ayat. Berikutnya adalah memahami atau mencari tafsir suatu ayat dengan ayat lainnya. Nah, ini ya menarik di sini nanti apa yang Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, akan nampak sekali kalau kita mulai ya bagaimana melihat ayat Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu sama lain. Kan Allah katakan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Al-Qur'an ini petunjuk. Ya. Tapi dia juga menjelaskan petunjuk itu sendiri. Ya. Ini juga seperti yang sudah kita baca dalam surah Al-Qiyamah, bagaimana Allah berjanji, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika melarang Rasulullah jangan buru-buru baca Al-Qur'an ya sebelum dibacakan oleh malaikat Jibril. Allah katakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kamilah Allah, ya, artinya ya, tugas Allah lah yang mengumpulkan Al-Qur'an dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, kalau kami sudah bacakan, fattabi' qur'ana, ikuti bacaannya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya dilarang baca dulu karena mungkin sudah melihat ya, tulisan Al-Qur'an, ingin buru-buru baca. Ya, Allah larang, nanti bacaannya diajarkan. Karena dulu kan memang ya seperti yang saya sudah sebutkan, tulisan bahasa Arab itu belum ada titik, belum ada baris ya. Jadi hanya lengkungannya aja gitu. Ya belum ada titik, belum ada baris. Oleh karena itu ya penting sekali Allah katakan kami bacakan itu. Jadi cara bacanya dikatakan, dijelaskan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kalau kami sudah bacakan, ikuti bacaan tersebut. Tsumma inna 'alaina bayana, sesungguhnya kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Lihat, Allah sendiri akan menjelaskannya. Artinya dalam Al-Qur'an ini ayatnya itu dijelaskan oleh Allah melalui ayat yang lain. Ya, contohnya misalnya di sini ya.
Ini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, la tadribul Qur'an ba'dahu bi ba'din fa innahu yufassiru ba'dahu bi ba'dahu ba'dahu. Ya, jangan kalian benturkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, karena ayat Qur'an itu ya bukan bertolak belakang tapi saling menafsirkan satu sama lain. Contohnya misalnya kita baca ya, ihdinas siratal mustaqim. Kita sering baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim. Lalu jalan yang lurus itu apa maksudnya? Apa jalan tol gitu ya? Kalau inti ngomong sama teman ya, jalan yang lurus mana? Mungkin jalan tol katanya. Ya. Tapi di ayat ini Allah terus lanjutkan dengan penjelasan apa itu siratal mustaqim. Ya, sering juga kita dengar cerita kalau masih kecil dulu apa siratal mustaqim itu jembatan siratal mustaqim kan. Ya. Apanya jembatan itu kan adaku minasya'ar, lebih halus dari lambun, wa ahaddu minas saif, kata lebih tajam dari pedang. Itu kata jembatan siratal mustaqim. Ini di dalam Al-Qur'an tidak ada dijelaskan secara itu. Ya, sama sekali tidak ada, ya. Ketika menjelaskan tentang siratal mustaqim, yaitu apa? Ya dijelaskan oleh Allah siratal mustaqim dalam beberapa keterangannya, ya. Siratal mustaqim itu Allah sebutkan, ya. Di ayat ini langsung diterangkan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ke jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim kalau kita lihat, cari di ayat-ayat yang lain, ya lihat, Anda pakai program yang seperti waktu itu ya, yang hitam itu, cari kata siratal mustaqim, baru siratal aja, baru alif lam, sudah keluar semuanya. Keluar, ya, ini harus dipraktekkan ya. Keluar siratal mustaqim ketika ya Nabi Isa juga ditanya ya tentang dakwahnya. Para nabi pun menyebutkan inilah jalan yang lurus. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Ubudullaha rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian Nabi Isa katakan, "Hadza siratum mustaqim." Inilah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, ini yang berarti ajaran tauhid itu, itulah jalan yang lurus. Jalan tauhid, ya, tidak mensekutukan Allah, itu adalah jalan yang lurus. Ya. Itu seperti ungkapan Nabi Ibrahim pun kepada ayahnya atau pamannya Azar ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ya. Itu. Yes. Jadi jalan yang lurus itu adalah ya, yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah sendiri adalah jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Atau di ayat-ayat yang lain, jalan tauhid adalah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lalu bertanya lagi kita, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat itu siapa? Apakah orang kaya ataupun konglomerat, orang yang beri nikmat oleh Allah, atau jalannya
para presiden, pemimpin dunia misalnya seperti itu, jalan mereka kita minta tunjuki supaya kita diberikan jalan seperti itu? Tidak. Ini dijelaskan lagi ini dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu diterangkan dalam surah An-Nisa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang ya minan nabiyyin. Ya, dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi yang orang Allah beri nikmat kepada mereka dijelaskan dalam surah An-Nisa, yaitu apa? Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu kita jalan mereka yang kita minta ditunjuki oleh Allah, dibimbing oleh Allah supaya kita ikut jalan mereka. Jadi ini lihat, ayat Quran saling menafsirkan satu sama lainnya. Contoh lain ya. Di sini ya wa may yantiqu 'anil hawa juga ya disebutkan. Tapi saya kasih contoh lain. Kita sering mendengarkan ya perintah bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Juga bagaimana ganjaran orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapat maghfirah dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa ini orang-orang bertakwa? Ya, keterangannya siapa? Kalau definisi ulama sering kan, takwa itu apa? Takwa itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah Al-Quran yang sudah berkali-kali memerintahkan kita untuk bertakwa, bahkan ketika kita ini beribadah di bulan Ramadan, digembleng secara intensif selama 1 bulan, ya, diuji kesabaran kita, diuji bagaimana ketahanan kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini tujuannya apa? Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Lalu masa definisi takwa nggak ada dalam Al-Quran? Nah ini ya, definisi takwa disebutkan dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Kalau mau tahu siapa orang-orang yang bertakwa, sekaligus kita mau tahu apakah berhasil kita ini di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, kita lihat ciri-cirinya. Ciri orang bertakwa itu seperti apa? Ya, ciri orang bertakwa seperti apa? Apakah orang bertakwa pakai jubah gitu, habis Ramadan dipakai jubah terus, atau pakai baju takwa kan sebenarnya, baju koko itu baju suka dibilang baju takwa gitu. Apakah seperti itu? Disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itu adalah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman akan adanya surga, beriman akan adanya neraka, beriman adanya yaumul hisab, beriman akan adanya hari alam barzah dan seterusnya. Ya. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, wa yutuz zakata, enggak, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ciri-ciri yang pertama dari orang yang bertakwa. Jadi salatnya rajin, kemudian berinfaknya juga rajin seperti itu. Kita lihat lagi ya di surah Al-Baqarah 177. Ini juga keterangan tentang orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab terus wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Setelah menyebutkan tadi sifat-sifat tadi, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya ya, kemudian beriman dengan hari akhir, kemudian setelah itu ya apa? Mereka menginfakkan ya sebagian wa'atal mala ala hubbi ya mereka menginfakkan harta yang dia cintainya. Ini bukan zakat ya, artinya mereka siap menginfakkan harta yang ia cintai, atau walaupun dia sangat cinta dengan harta dia berinfak. Ini bukan zakat, karena zakat disebutkan lagi di kelanjutannya tadi wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ini bukan infak ya yang diberikan kepada kerabat, kepada fakir miskin ya ketika kerabatnya butuh, enggak ditunggu, enggak saya belum wajib zakat nih ya, karena kan belum 1 tahun harta saya. Enggak begitu ya. Orang yang bertakwa dia siap menginfakkan hartanya walaupun itu bukan di luar daripada zakat. Nah ini ya, kemudian mereka mendirikan sholat ya, menunaikan zakat. Nah, zakat disebutkan lagi ya, karena zakat ini adalah harta yang khusus ya, dikeluarkan pada waktu tertentu ya, dengan kadar tertentu ya, diserahkan kepada orang-orang tertentu seperti itu. Tapi kalau infak secara umum ya itu disebutkan di awal tadi. Terus mereka wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Mereka memenuhi janjinya kalau mereka berjanji. Seorang yang muttaqin komitmen dengan janjinya. Ya, enggak suka menipu. Ya, enggak suka ingkar janji. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Terus wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Mereka sabar ketika ya, dalam kesulitan. Wadharra ketika tertimpa musibah, wahinal ba's ketika dalam peperangan. Ya, karena ini semuanya karakter-karakter yang disebutkan ini digembleng sebenarnya di puasa. Puasa dilatih kesabaran kita, puasa dilatih sensitivitas sosial kita, bagaimana untuk merasakan orang-orang yang nggak makan, kita juga dididik untuk tidak makan. Di puasa kita dilatih bagaimana supaya kita ya lebih giat lagi di dalam sholatnya, bukan saja sholat-sholat yang wajib, tapi sholat qiyamul lail juga kan seperti itu. Ini adalah gemblengan-gemblengan yang mana nanti setelah bulan puasa, ya tetap karakter ini ada. Ya, ciri-ciri inilah sebagai kriteria ya orang-orang yang bertakwa, inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir ya, ada juga di dalam surah Al-Imran 133 sampai 136 ya. Wasari'u tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, uiddat lil muttaqin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ya, orang-orang yang bertakwa ya. Alladzina langsung infak dijelaskan di sini. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dijelaskan. Jadi di Al Imran ini langsung kepada ibadah sosial. Ya, ciri orang yang bertakwa itu ya bagaimana dia mudah berinfak. Ya, dia berinfak. Jadi nggak ada kata itu, oh kalau lagi dia kaya baru dia misalnya berinfak. Tidak. Orang yang bertakwa walaupun dia susah, ya, dia ada lihat orang yang lebih susah lagi, dia mau bantu. Ya, dia bantu. Wal kadhiminal ghaidha, mereka menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya, mengendalikan dirinya karena memang di puasa kan kita dilatih ya untuk bisa menekan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, nah ini juga agar supaya kita tidak salah menilai apakah orang yang bertakwa itu, kalau orang sudah bertakwa berarti dia seperti malaikat, nggak salah. Ya, kan kadang-kadang seperti itu. Kita ada yang melihat orang baik, ya, soleh, muttaqin, ya, kemudian dia tergelincir, ya, melakukan dosa misalnya. Lalu kita kecam deh. Wah, jadi nggak benar semuanya dia itu. Ya, semuanya kita anggap munafik lah apa. Jangan salah seperti itu. Orang yang bertakwa bukan berarti kemudian ketika dia bertakwa dia berubah menjadi malaikat yang tiada pernah salah, ya. Tapi orang yang bertakwa Allah sebutkan, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka orang yang bertakwa ada apabila mereka salah langsung ingat kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru, lalu mereka istighfar, mereka taubat. Ya. Fastaghfirullah, ya. Terus apa? Dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ya, wa may yaghfiru dzunub illallah. Dia tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka enggak mengulangi perbuatan salahnya itu. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ingat ya bukan berarti dia itu kemudian menjadi malaikat, ya, tidak pernah salah, ya. Ada saja mungkin ada kemungkinan dia salah, khilaf, lupa, tapi orang yang berbedanya orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, ketika bersalah dia sadari kesalahannya. Ini adalah penjelasan tentang al-muttaqin. Jadi tidak ada ya di Al-Quran itu yang tidak ada penjelasannya. Yang lain lagi ya, Anda kasih contoh tentang yuqimunas shalah, aqimis shalah. Perintah dalam salat, perintah salat dalam Al-Quran ya selalu dalam bentuk aqimis shalah, dirikanlah salat. Enggak perintah shollu atau sholli. Itu hanya ada di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Selainnya aqimus shalah, aqimus shalah, yuqimunas shalah, yuqimnas shalah. Semuanya seperti itu. Aqamah. Karena memang yang diperintahkan ya kepada kita itu kita supaya mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan hanya mengerjakan gerak-geriknya, bacaannya saya itu selesai. Oh, kita udah sholat nih. Setelah luar sholat mau ngapain aja ya terserah dia misalnya. Itu berarti dia belum mendirikan sholat, baru mengerjakan ya gerak-gerik sholat. Lalu nanya apa makna yuqimunas shalah, yang sebenarnya seperti apa itu? Orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, bukan yusolli. Kalau Rasulullah kan menerangkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maksudnya dalam prakteknya contoh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bukan hanya mengerjakan sholat, Rasulullah itu benar-benar mendirikan sholat. Bagaimana sholatnya khusyuk, di samping syarat dan rukunnya dijalankan. Kemudian sholatnya itu berdampak kepada jiwanya, kepada perilakunya.
Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan aqimus shalah. Apa enggak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an? Tentu ada. Kan Allah janji. Ya. Dalam surat apa? Yang itu innal insana khuliqa halu'a. Ya, aneh suka lupa ayatnya, lihat cari halu'a aja kita cari halu. Nah, makanya apa? Yang kemarin itu antum downloadnya itu ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a ya. Illal musallin. Nah, di sini. Illal musallin, musallin yang seperti apa? Ya. Alladzina hum fi salatihim daimun. Ya. Nah, ini kalau mau tahu keterangan bagaimana sih orang yang mendirikan sholat, ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ya, dari ayat 22 sampai dengan ayat 35 ya. Ini di sana keterangan siapa sih sebenarnya orang yang mendirikan sholat, yaitu yang pertama alladzina hum, kan di sini illal musallin, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan memiliki sifat ya, psikologisnya itu halu, suka berubah-ubah. Idza massahu syarru, kalau dia ditimpa keburukan dia gelisah. Ya, gerutu, ngomel, ya. Ketika dapat kesenangan pelit, seperti itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholat seperti apa? Enggak semua orang yang sholat. Ada orang sholat masuk neraka fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholat seperti apa? Nah, diceritakan ini alladzina ini sifat dari orang yang sholatnya itu. Nah, ini berarti mereka adalah alladzina hum, pertama ala sholatihim daimun. Sholatnya continue, enggak zuhur sholat, asar enggak sholat, maghrib sholat misalnya isya, ya, ketiduran apa enggak, continue terus sholatnya. Yang pertama ini. Jadi ciri orang yang mendirikan sholat, ya, yang pertama sholatnya continue. Kemudian, nah di sini, ya, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Lihat, orang yang sholat ini, yang mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Di dalam hartanya itu adalah hak tertentu, ada bagian tertentu yang dia sisihkan untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta. Ini istilah lain, as-sa'il itu adalah orang fakir, ya. Kalau fakir itu orang yang miskin, tapi yang menampakkan kemiskinannya itu. Yang suka minta-minta itu namanya fakir. Tapi kalau miskin, dia sama, butuh. Dia nggak cukup kehidupannya, ya. Dia penghasilannya nggak cukup, tapi dia nggak menampakkan kemiskinannya. Ini fakir, ini miskin, ya. Ini di dalam Al-Quran banyakkan mana fakir dan miskin yang harus diperhatikan. Miskin, kalimat miskin lebih banyak dari kalimat fakir. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, bukan fakir. Karena orang yang seperti ini orang yang terhormat. Dia menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya, nggak mau minta-minta. Ya, tapi kamu harusnya tahu mereka itu butuh, bantu mereka seperti itu. Ya, sering kan banyak guru-guru ngaji gajinya kecil, tapi dia ikhlas. Wah, dia misalnya lihat, oh dia nggak pernah minta-minta, oh dia cukup kali. Enggak, sebenarnya mereka itu butuh, tapi nggak mau minta karena menjaga muruahnya. Ini sering disalahartikan ya, ketika pembagian zakat, mana fakir, mana miskin. Katanya kalau fakir orang yang punya kebutuhan 10, dapatnya cuma 3 gitu. Tapi kalau miskin orang yang butuhnya 10 dapatnya 7 seperti itu. Enggak,
hadis keterangannya ada dalam Al-Quran. Jadi fakir miskin definisi aja ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada dalam Al-Quran yang nggak Allah jelaskan. Ya, kecuali hal-hal umum lah gitu yang orang juga sudah tahu. Tapi definisi-definisi yang Allah berikan itu pasti diterangkan. Ya, dan di hadis juga tentang fakir miskin bedanya ini ada hadis Nabi SAW. Laisal miskinu man tarudduhul luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan, kata Nabi. Yang disebut orang miskin itu bukan yang kalau dia udah dapat 1 korma, 2 korma jalan, datang lagi ke rumah orang jalan. Bukan, itu bukan orang miskin, kata Nabi. Innamal miskinu alladzi yajidu la yajidu ghinan yughnihi wa yakrahu ayyas 'alan nas, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang miskin itu adalah orang yang butuh tapi dia nggak mau minta-minta kepada orang. Ya. Ini orang yang miskin itu di dalam hadis diterangkan. Di dalam Al-Quran juga ada, nanti ayatnya saya sebutkan. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi dalam Al-Quran sering disebut miskin, ya. Dan di sini pun istilah lain, yaitu al-mahrum namanya. Al-mahrum itu artinya yang terhalang. Artinya ketika orang bagi-bagiin sedekah, dia nggak dapat. Kenapa? Orang kira dia orang kaya. Ya, yahsabuhul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang bodoh mengira dia orang kaya karena dia menjaga kehormatannya. Ya, sehingga disebut oleh Al-Quran di sini al-mahrum. Nah, orang-orang yang yuqimunas shalah disiapkan sebagian hartanya untuk orang fakir dan juga untuk orang miskin. Al-fakir as-sa'il, al-mahrum miskin, al-mahrum, ya. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu dan mereka yang mendengarkan, yang membenarkan hari pembalasan. Orang yang mendirikan sholat, dia yakin nanti ada hari pembalasan. Orang yang mendirikan sholat, oleh karena itu, ya dia nggak mau melakukan kemaksiatan, nggak mau berlaku curang, nggak mau korupsi, nggak mau mengambil harta rakyat misalnya. Ya, karena dia yakin nanti ada hari pembalasan, hari hisab. Walaupun di sini dia lolos dari KPK, dari jaksa, tapi nggak bakal lolos dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang mendirikan sholat seperti itu akan terbina dia punya mentalnya, ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka-mereka yang dengan azab Tuhan sangat khawatir, takut. Bukan orang yang udah sholat nih, sholat saya udah hebat nih, udah menganggap bahwa saya ini adalah udah orang yang ahli surga nih. Yang lain ahlun nar. Orang kalau begini walaupun dia sholatnya ngikutin gerak-geriknya, ngikutin Rasulullah, tapi dia bersikap seperti itu, dia belum yuqimunus shalah, baru yusolli. Sebab orang yang benar-benar sholat, mereka khawatir akan hari akhirat nanti. Seperti ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh seorang tabi'in, ya Ummul Mukminin, apakah maksudnya dari ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, tapi kemudian hati mereka takut karena mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah. Apakah maksud ayat ini para sahabat dulu kalau mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata saya, bukan itu. Ya, mereka sudah berjuang, mereka sudah beramal, mereka sudah berinfak, mereka sudah melakukan berbagai kebaikan. Tapi mereka masih khawatir kalau amal-amal kebajikan itu nggak diterima oleh Allah. Ini yang ciri para sahabat seperti itu. Nah, cirinya ada di sini. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka khawatir akan azab Tuhan mereka. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan istri-istri mereka, au malakat aimanuhum, atau hamba-hamba saya mereka. Ini dulu masih ada hamba saya, ya. Islam menghapuskan hamba sahaya. Islam bukan
memerintahkan manusia dijadikan hamba saya, tidak. Fa innahum ghairu malumin famin ibtagha wara'a dzalika, in masih keterangan tentang bagaimana menjaga kemaluan. Barang siapa yang mencari ya, di belakang itu, selain dari menikah, ya, melampiaskan hawa nafsunya kepada istri-istrinya, ya, artinya menyalurkannya kepada istrinya, maka mereka itu faulaika humul adun, mereka itu melampaui batas, ya, termasuk LGBT itu melampaui batas. Berikutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, mereka-mereka yang dengan amanat dan janjinya mereka sangat perhatikan. Jadi orang yang muqiminas shalah, dia sangat pegang janji, sangat komitmen seperti itu. Ya. Sepupu saya pernah beli bidang tanah, surat-suratnya susah didapatkan. Udah susah, ada orang mau beli lagi katanya, pakai baju koko. Kemudian karena lihat dia orang, berpenampilan kayak orang bertakwa gitu, baju koko kan baju takwa biasanya dikasih, diserahin surat-surat asli sholat itu, mau lihat dulu di fotokopi. Katanya hilang, kabur. Diambil. Saya bilang, kenapa dikasih? Dia pakai baju koko. Masa saya baju koko kalau bisa dapat. Kita itu nggak bisa percaya orang itu, kita tes dulu bagaimana dia itu. Kata Sayyidina Umar, ikhtabiruhum bid-dinari wad-dirham. Uji mereka dulu dengan dinar dan dirham. Dia amanat enggak pegang uang seperti itu. Itu baru kamu tahu mereka orang baik seperti itu. Nah, ini orang yang bertakwa disebut ya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Terus walladzina hum bi syahadatihim qaimun, mereka ya, orang-orang yang menegakkan kesaksiannya, enggak mau menjadi saksi palsu atau apalagi membuat ya cerita-cerita palsu. Diakhiri dengan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka-mereka yang menjaga salatnya. Kalau tadi salatnya dawam, continue, di akhirnya ditutup ayat ini dengan salatnya dijaga. Artinya dijaga ya syarat rukunnya, ya, mengikuti sunnah Rasul itu seperti. Nah, ini keterangan lain daripada bagaimana ayat Quran menceritakan ayat Quran yang lain. Banyak ya. Tadi fakir miskin, Anda janji tadi. Ada di ayat keterangan fakir miskin adalah ada di ayat Al-Baqarah 273 ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu infak kalian diberikan kepada orang-orang fakir. Orang miskin ini sama juga, fakir juga. Tapi yang uhsiru fi sabilillah, mereka terhalang di jalan Allah. Mereka nggak bisa cari duit. Kenapa? Karena mereka berjuang di jalan Allah. Ya, mereka misalnya mengajar, ya, ngajar terus tapi nggak bisnis nih orang nih, ya, nggak cari duit nih, orang kaya kali. Nah, ini Allah bilang yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Uhsiru fisabilillah, mereka terhalang di jalan Allah. Kalau dulu ya orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang, berperang, dia nggak bisa ya, bisnis ya seperti itu. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa berusaha di muka bumi. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang jahil, orang yang nggak tahu, mengira dia itu orang kaya. Minat ta'affuf disebabkan dia itu menjaga kehormatannya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu bisa tahu dengan ciri-ciri mereka. Ya, la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta kepada orang dengan memaksa. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini keterangan tentang beda orang fakir dengan miskin ya. Dan seterusnya bisa ya, ada lagi contoh lain di sini ya, di handout nanti bisa dibaca ya.
Berikutnya, ya, menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Ya, menghubungkan seperti yang Ustaz Manarul tanyakan kemarin ya. Menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Ini penting ya. Kenapa penting? Ya. Ini juga agar supaya kita jangan kira orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang berpikiran terkebelakang. Tidak ya. Bahkan banyak orang yang melupakan Al-Quran, dia hanya baca riwayat saja, akhirnya pemikirannya terbelakang. Tapi kalau yang mempelajari Al-Quran, ya, pemikiran terbuka dan bahkan maju ke depan. Kenapa di sini kita harus menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah? Fakta-fakta ilmiah ini adalah juga ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah bukan menciptakan begitu saja, tapi Allah juga yang mengatur peredaran buminya, peredaran mataharinya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Wal qamara qaddarnahu manazila, ya, hatta ada kar'udunil qadim. Jadi bagaimana matahari itu ya beredar pada garis edarnya. Bagaimana walaupun dia menjadi pusat dari berputarnya planet-planet, tapi matahari dengan planet-planet pun beredar pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketentuan. Takdir arti qadar, qadiru itu arti menentukan. Kadar jadi bahasa ini saya kan kadar, menentukan kadarnya. Kadar kecepatannya berapa, ya. Kecepatan berputar pada porosnya berapa, kecepatan berevolusinya berapa, Allah tentukan. Sehingga terus kita bisa menghitung waktu, bisa kita tentukan sebagai bahan ilmu seperti itu. Ini adalah Allah yang atur. Jadi apa yang ada di alam ini seperti yang kita katakan kemarin, ya, ada hukum Newton, hukum Pascal, hukum apa-apa ya yang ditemukan oleh manusia. Apakah sebelum Newton menemukan misalnya tentang gravitasi, bahwasanya benda kalau dilepas ya jatuhnya ke bawah. Apa dulu sebelum Newton itu benda jatuhnya ke atas? Kan enggak. Ya, tapi Newton lah yang merumuskan perhitungannya, kecepatannya dan sebagainya. Ini adalah sudah ketentuan Allah. Semua yang di alam ini ya, kadar oksigennya di dunia ini yang menyeliputi lapisan bumi ini Allah tentukan oksigennya berapa, nitrogennya berapa, hidrogennya berapa. Ya, itu semuanya Allah tentukan. Nah ini setelah manusia meneliti, kemudian ditemukan, ini rumus-rumusnya dijelaskan seperti itu, diformulasikan rumus-rumusnya. Nah ini berarti kita menemukan ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Jadi kenapa Al-Quran kita bilang harus kita juga mencari tafsirnya dengan fakta-fakta ilmiah. Karena ya, Al-Quran dan apa saja yang ada di alam ini adalah sumbernya dari Allah, sama-sama dari Allah. Pasti Al-Quran tidak akan bertentangan dengan fakta ilmiah. Ya, karena keduanya bersumber dari Allah. Ya, seperti itu. Nah, ini mana tadinya dengan fakta ilmiah. Nah ini hal yang seperti ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada. Dalam Hajjatul Wada Rasulullah ceritakan, ya, sampaikanlah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, sampaikan walaupun satu ayat. Rubba muballighin au amin sami. Boleh jadi nanti orang yang disampaikan, kamu kan menyampaikan lagi ke orang lain. Orang yang lain itu bisa lebih paham tentang ayat Quran dari yang mendengar langsung dari Nabi. Ini artinya menunjukkan bagaimana makna Al-Quran ini bisa berkembang. Ya. Nah ini nanti kita lihat contoh-contohnya yang dulu nggak difahami secara detail, ya, kemudian bisa dipahami secara detail oleh umat suduhnya.
Ya, seperti juga Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran itu akan ditafsirkan oleh kemajuan zaman. Contohnya di sini yang pertama kasih contoh tentang al-alaq. Dulu ini sudah saya sebutkan juga ya. Bagaimana alaq dulu diartikan segumpal darah. Tapi sebenarnya alaq adalah sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Ya, setelah terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur, dia itu menempel di dinding rahim. Inilah ya kata menempel ini itu kata alaqo atau aliqa ya'laqu itu artinya menempel. Alaqoh itu sering disebut lintah. Alaqoh itu ya kaitan atau lintah. Kalau dalam binatang binatang dalam bahasa Arabnya binatang yang suka nempel nyedot darah kita itu disebut alaqoh. Ya, lihat di kamus itu alaqoh. Lintah ya. Nah, itu sel tadi yang sudah dibuahi nempel di dinding rahim itu seperti lintah nyedot makanan dari dinding rahim. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan khalaqal insana min 'alaq. Ini salah satu prosesnya ya. Allah ciptakan, Allah sebutkan di ayat yang lain, Allah ciptakan dari tanah, Allah ciptakan dari saripati tanah. Ini semuanya adalah rangkaian-rangkaian yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat terpisah, yang mana kalau kita mau memahaminya, ayat-ayat tersebut kita ambil satu persatu, gabungkan. Ya, kita akan memiliki gambaran yang utuh tentang penciptaan manusia. Contoh lain di sini, innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji dan biji kurma. Ya, untuk penciptaannya, pertumbuhannya itu biji kalau mau tumbuh terbelah kan? Biji mangga nih lihat ya, terbelah. Baru tumbuh tunas seperti itu. Kalau dulu dipahami seperti itu. Saya masih kecil juga baca ada kitab Tarbiyatud Dunia menjelaskan gitu. Oh, Allah lah yang menciptakan ini. Menumbuhkan biji dan biji kurma, biji-biji yang lain seperti itu numbuh. Tapi ternyata kata falak ini sekarang itu lebih dahsyat dari itu. Bagaimana Allah menciptakan ya sesuatu itu dengan proses pembelahan. Ya. Bagaimana tadi ya hasil pembuahan antara sel sperma dan sel telur ya, terus kemudian berkembang membelah ya, sel ini membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 12, terus berkembang seperti itu dengan proses pembelahan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbul Falaq. Rabb yang menciptakan ya, sesuatu dengan proses pembelahan seperti itu. Dulu nggak diartikan seperti ini, al-falak, falak subuh, atau terbitnya fajar seperti itu. Ya kita nggak menyalahkan ya para ulama terdahulu, tapi memang itulah ya, dulu mereka belum sampai meneliti kepada sel-sel yang kecil kan, belum ada mikroskop. Ya, inilah berkembangnya makna seperti itu. Berikutnya ya kita contoh-contoh lain misalnya tentang sidik jari disebutkan itu dalam surah Al-Qiyamah ya, ayat 34. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Ya kan, tulang belulangnya hancur. Bahkan orang musyrik, ada pimpinan pembesar orang musyrik pernah ngambil, dia sempetin menggali kuburan, diambil tulang-tulang yang sudah rapuh, berantakan, diambil segenggam datang kepada Nabi, diremes tulang-tulang itu, ya. Dia bilang, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini setelah hancur lebur? Qul yuhyihal ladzi, dalam surah Yasin kan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Katakan ya Rasulullah, yang akan menghidupkannya adalah yang pertama kali menciptakannya. Nah, di surat Al-Qiyamah di sini Allah katakan ayahsabul insanu allan najma'a idham. Apakah manusia mengira kami tidak bisa mengembalikan tulang belulang mereka kembali yang sudah hancur berlaku? Bala qadirina ala an nusammiya banana. Bahkan kami mampu untuk menyamakan jari jemari mereka.
Kenapa kok Allah sebutnya jari? Kenapa enggak kami susun lagi tulang iganya? Enggak. Kenapa jari disebutkan? Karena ternyata di jari ini ada yang namanya sidik jari, yang setiap orang walaupun dia kembar identik, sidik jarinya enggak sama. Ya, oleh karena itu sidik jari ini dijadikan sebagai alat forensik kan? Ini baru tahu diketahui pada tahun 1700-an apa gitu. Ya. Kalau polisi makanya kalau kita ke kantor polisi minta surat kelakuan baik, diminta tuh sidik jari kita kan. Karena sidik jari setiap orang nggak bakal sama. Nanti Allah pun akan mengembalikan seperti itu. Kita nggak akan ketukar sidik jari kita sama sidik jari orang lain atau saudara kita, misal saudara kembar. Tidak. Ini kalimat ini isyarat tentang bagaimana keajaiban ada sidik jari seperti itu. Contoh lain misalnya tentang bagaimana bumi berputar pada porosnya, ya. Itu dalam surah An-Naml 88, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kamu kira gunung itu diam, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Karena gunung adanya di bumi itu menunjukkan bahwa susahnya bumi ini bergerak. Manusia pun nggak merasakan. Kenapa sih kok kita nggak merasakan bumi bergerak? Karena saking besarnya bumi ini, kita terlalu kecil untuk bisa merasakan itu ya. Dan jangankan bumi, kita di pesawat aja, pesawat terbang, ya, ketika sudah stabil, ya, kita bisa mondar-mandir, gelas tidak tumpah di sana, ya, itu seperti diam. Di angkasa itu diam. Apalagi bumi ini yang Allah yang atur, ya. Nah ini bergerak, Allah isyaratkan. Kamu lihat gunung itu, kamu kira dia diam. Fahiya tamurru marras sahab. Dia bergerak seperti bergeraknya awan. Ini isyarat menunjukkan bagaimana bumi ini berputar. Nah ini banyak contoh-contoh lain untuk bisa lihat nanti. Misalnya ya, tentang relativitas, ini hukum yang baru fisika modern ya, yang ditemukan Einstein, relativitas waktu, relativitas gerak ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Ya, kenapa beda seperti ini? Ya, itu karena ada relativitas waktu. Ya, waktu antara di satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda. Kalau di sana ada gravitasi yang besar, ini antum bisa pelajari di fisika. Ya. Contohnya, ya juga perbedaan waktu juga karena beda menghitungnya sudut pandangnya, seperti ada waktu perhitungan secara syamsiah, kalender Masehi, ada kalender Qamariyah. Itu beda tuh kan waktunya. 1 tahun syamsiah 365 hari. 1 tahun Qamariyah 354 hari, beda 11 hari. Ya, makanya berbeda itu. Ini di Al-Qur'an sudah ada disebutkan. Itu ketika menceritakan tidurnya Ashabul Kahfi, beda. Karena yang satu ya 300 tahun itu menurut perhitungan syamsiah, 309 tahun menurut perhitungan Qamariyah, begitu. Dan seterusnya ya. Banyak ini antum lihat sendiri nanti ya contoh-contoh lain tentang mencari korelasi dengan dengan fakta-fakta ilmiah. Ya. Nah ini sampai di sini ya, ini adalah kalau antum ulangi dari awal sampai sini, antum akan mendapatkan hal-hal yang baru dari Al-Qur'an Karim. Nanti keterangan dengan sunnah Nabi ya kita nanti kaitkan lagi. Keterangan dari para mufassir juga kita kaitkan, tapi yang utamanya terutama dari pemula ya harus ini dulu gitu supaya inti akan merasakan indahnya Al-Qur'an. Ya, seperti itu ya. Dari nanti insya Allah besok ya mencari korelasi ayat dengan sunnah Nabi dan asbab nuzulnya, kemudian juga dari tafsir ya para ulama. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan terlebih dahulu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan, ada sisa waktu sedikit.
Betul. Terima kasih kepada Ustaz. Nah. Alhamdulillah atas yang telah menyampaikan materi kajian kita pada siang menjelang asar ini. Namun sebagai bukti kita memahami yang disampaikan, karena kalau diam itu berbagai tafsiran. Diam yang pertama itu mengerti sama sekali. Diam yang kedua tidak mengerti sama sekali. Diam yang ketiga, kalau wanita dilamar dia diam saja, bisa berarti setuju. Atau juga diam yang keempat, wanita dilamar diam saja berarti tidak setuju ya Bu. Ya. Tapi ada diam yang kelima gitu kan, diamnya ngantuk. Lalu puasa. Baik, Bapak dan Ibu, ya saya persilakan untuk bertanya kepada Ustaz. Ya. 1-2 orang atau 3 orang bisa bertanya, masih ada kita menjelaskan. Saya persilakan mungkin dari yang pertama dari ibu-ibu. Mau bertanya Ibu Anissa, Ibu Dinda, Ibu Wita, sambil di absen. Karena nanti ada yang belum absen, silakan sebelum pulang nanti absen. Ibu Nuni, paham Bu ya? Insya Allah. Ibu Maya, saya absen. Apa yang dia katakan? Kajian sudah paham itu ya? Ibu ngajar kimia ya, ngajar fisika ya, kaitan dengan korelasi alam ya. Ibu Riana, istirahat. Ibu Sri, Ibu Lela, pas semua nih. Nah, ibu ini ibu Bani. Hah? Bu Eli. Bu Eli, loh, belum ada pertanyaan. Kayaknya masih pikirkan. Aku baik salah. Ya, silakan. Oh, pas juga. Bu Rince. Pas juga. Oke. Pas, kalau begitu beralih ke Bapak-Bapak. Dari Pak Oli, ada tanya. Pak Jo. Saya mau tanya. Oh, silakan. Terima kasih Ustaz Hamzah dalam pemahaman ilmu geografi yang pada saat saya sekolah itu ya Ustaz. Jadi seolah-olah tata surya kita tuh hanya dia bergerak di garis egasnya saja. Seolah matahari itu hanya berrotasi. Tapi dalam penemuan terakhir itu seperti spiral ternyata ya, bergerak di Bima Sakti seperti itu, dan juga ditemukan dari ilmu astrofisika sekarang ternyata itu berbentuk seperti trompet, gerakannya seperti itu. Nah, yang kita waktu kecil kan dikatakan bahwa nanti akan ada malaikat Jibril yang meniup trompet sangkakala. Nah, kalau itu diibaratkan betapa besarnya dan pastinya Allah lebih besar dari itu terus berkembang yang tadi salah satunya dibahas tentang bagaimana kita menghubungkan antara ayat dengan pengetahuan. Nah, dan itu dulu belum diketemukan, sekarang diketemukan, dan sampai kapanpun akan terus ada yang diketemukan. Al-Quran itu dia pemahamannya sebagaimana yang ditemukan oleh manusia. Mendahului ilmu. Jadi seperti itu. Banyak pengetahuan sekarang yang ditemukan sekarang seperti black hole yang artinya yang baru terlihat sekarang ya, dengan teropong. Itu digabungkan teropong. Kan kalau teropong katanya kalau untuk melihat jalak seperti itu, teropongnya itu besarnya mesti sebesar dunia. Mana ada gitu. Tapi dengan teknologi bagaimana teropong satu yang setiap negara digabungkan, frekuensinya disamakan. Sehingga teropongnya ini antara misalnya yang di Jakarta dengan yang di Malaysia. Maka ketika digabungkan itu teropongnya itu seperti besarnya seperti antara Jakarta dan Malaysia. Nah itu dengan teknologi ini digabungkan semuanya, akhirnya baru kelihatan itu. Apa black hole? Ini memang kenapa kok orang bisa begitu?
Memang Allah kasih ilham seperti itu supaya kebesaran Allah ini akan terungkap terus. Jadi akan terungkap terus. Ini tentang black hole ya. Bentuknya pun seperti kayak trompet seperti itu. Tersedot sampai sana. Nanti Allah kan bilang dalam Al-Qur'an, "Yauma natwis samaa'a kastayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Ya, nanti pada saat kiamat nanti kami lipat langit itu seperti buku lembaran gitu. Arti itu kan. Kalau sekarang ini kan alam semesta ini terus mengembang. Ilmu pengetahuan menemukan bahwasanya alam semesta itu makin luas. Allah sudah sebutkan, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit ini kami bina, kami bangun dengan kuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kami terus memperluasnya. Diketahui sekarang alam raya terus mengembang. Nanti pada akhirnya dia akan mengerucut kembali. Yang tadi aja mengembang kembali mengerucut, dan seperti awalnya kan asalnya satu bulatan, satu kesatuan, terjadi Big Bang kan mengembang. Ini terus mengembang. Nanti pada hari kiamat Allah lipat lagi, Allah balikin lagi. Itu trompetnya apakah maksudnya menyedot itu dengan sangkakala kalau dulu cerita kita kan kita dengar seperti itu. Jadi ibarat menyatu kembali. Nah, kalau menyatu bumi dengan matahari kan berarti berbenturan. Ya, ini kan kehancuran alam semesta. Itu seperti itu. Ya, nanti setelah hancur alam semesta ini Allah ciptakan lagi yang baru dengan Allah firmankan yauma badalna ghairal ardi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari nanti bumi diganti dengan bumi yang baru, was samawat, dan juga langit-langit yang baru. Nah, itu kehidupan baru di mana nanti ya ada kehidupan setelah kita dihisab, ya imma al jannah wa imma an-nar, ya seperti itu. Nah, ini perkembangan ini semuanya kalau kita meneliti alam semesta, kemudian kita akrab baca Al-Qur'an, pasti akan ketemu ini isyarat, ini adalah isyarat dalam Al-Qur'an dalam ayat ini. Seperti black hole itu dalam surah At-Takwir sudah disebutkan. Ya, Allah bersumpah dengan suatu yang bersifat tiga hal yang ini persis seperti black hole. La uqsimu, bukan. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Tiga hal ini. Aku bersumpah dengan al khunnas, suatu yang tersembunyi kemudian nampak. Itu khunnas, itu seperti kita baca qul a'udzu birabbinas kan, min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang, seperti itu. Al-khunnas ini emang tiga ciri black hole seperti itu. Dia terkadang terlihat, terkadang tidak, karena saking jauhnya kan. Terus al-jawari yang bergerak dengan cepat. Kemudian al-khunnas. Khunnas itu yang menyapu. Kalau sapu, kalau dulu kan menyapu begitu ya. Tapi kalau sapu sekarang gimana bentuknya? Disedot kan. Itu sifat black hole seperti itu. Kalau ada benda-benda di sekitar situ, dia tersedot ke dalamnya. Sampai cahaya pun tersedot ke sana seperti itu. Nah, ini di Al-Quran sudah diisyaratkan seperti itu. Cuman kalau dulu orang diartikan seperti itu aja. Ya, tapi buktinya akan terbukti sekarang. Banyak. Jadi kalau antum akrab dengan Al-Quran, kemudian menggeluti misalnya fisika, kah kimia, kah biologi, insya Allah nanti akan menemukan sesuatu hal yang baru. Menjadi penemu insya Allah. Ya, kalau akrab dengan Al-Quran. Betul. Itu tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam yang tadi meninggalkan istrinya, kemudian ke gunung terus. Api. Kemudian Nabi Musa itu merasa bangga bahwa Allah tuh tahu gitu isi hatinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Allah mengatakan jarakmu dengan jarakku itu ada 10.000 hizab. Yang hizabnya itu satu hizab dan hizab lain sangatlah luas sekali. Artinya sangat jauh. Tapi nanti di akhir akan ada
umat akan ada pimpinan ataupun Rasulullah yang mampu untuk menghilangkan hijab itu. Nah, kemudian dan umatnya itu akan aku buka hijabnya pada saat dia meminta kepada. Kemudian Nabi Allah Musa itu meminta, apakah aku bisa jadi umat itu? Apakah aku bisa menjadi Rasul di umat itu? Kata Allah, bahwa aku sudah menciptakan jauh sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di sini saya tanyakan itu kan Allah begitu besar, hijabnya sangat banyak. Pada saat Allah membuka hijab itu, ya Allah maha besar. Orang penjelasannya juga dari kisah. Ya, yang pertama ada pertanyaan menyebut Allah besar ya. Allah jangan diartikan, dibayangkan besar seperti besar fisik ya. Allah besar, lebih besar dari matahari. Allah lebih besar dari apa? Ya, itu berarti kita gambarkan Allah itu fisik ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Artinya ketika kita bilang Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, para ulama menerangkan Allahu Akbar min ayyusaf. Allah lebih besar untuk disifati. Jadi seperti ya, bukan Allah lebih besar dalam fisiknya. Oh, kalau gitu Allah seperti raksasa gitu besar. Enggak, itu hayalan kita itu. Ya, Allah itu Maha Besar, artinya Maha Besar untuk kita bisa sifati tentang keadaan Allah. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar melarang tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Lalu tadi kembali ke tentang hijab ya. Itu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, kan julukannya Kalimullah ya. Kalau tadi kisah-kisah yang tadi itu dari riwayat ya, bukan dari Al-Qur'an. Ya, kalau riwayat bisa benar, bisa tidak. Kadang sebagiannya ada yang benar, sebagiannya tidak, seperti itu. Nabi Musa ini diajak bicara bukan kayak kita ngomong. Saya ngomong sama Pak Oni misalnya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhi bi idnihi ma yasha. Tidaklah Allah mengajak bicara manusia kecuali melalui ini. Jadi yang pertama wahyu. Melalui wahyu artinya isyarat secara sembunyi. Ya, seorang mendapat wahyu, kalau kita suka ilham seperti itu. Ya, isyarat khafiyah, nah wahyu itu. Ya. Seperti bisikan atau apa seperti itu. Atau ya, min wara'i hijab, di balik tabir. Nah, di balik tabir ini seperti Nabi Musa, ya. Atau seperti Rasulullah SAW ketika di Sidratil Muntaha. Rasulullah bukan bertemu melihat Allah, tidak. Allah berbicara dengan Rasulnya min wara'i hijab, di balik tabir. Nabi Musa nggak ngelihat Allah. Bahkan ketika minta untuk aku melihat engkau ya Allah, Allah bilang lihat gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan sedikit kekuasaannya di gunung itu, hancur luluh gunung itu saking dahsyatnya, kemudian Nabi Musa sampai pingsan. Nah, itu jadi tidak melihat, tapi ini min wara'i hijab, di balik tabir. Jadi Nabi Musa mendengarkan suara. Ya, suara kan Allah bisa saja menjadikan udara mengeluarkan suara dengan sesuai kehendak Allah, kan bisa seperti itu. Jadi yang pertama dengan wahyu, yang kedua min wara'i hijab, atau dengan diutusnya seorang utusan, ya, diutusnya malaikat. Itu saja yang diterima oleh manusia. Dan adapun cerita yang tadi itu dari riwayat, ada nggak bisa pastikan, tapi yang pasti keumatan, kebesaran umat Nabi Muhammad SAW itu memang mulia.
Jadi dari cerita tadi yang ditanyakan apa deh? Oh, hijab artinya ketika kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah itu kan Allah lebih dekat karena bilang kepada kita dari urat leher kita atau urat nadi kita. Itu menunjukkan bagaimana Allah mendengar segala keluh kesah kita. Dan yang pasti lagi nanti ketika kita itu meninggal, maka itu hijab yang menutupi mata kita ini, pendengaran kita itu akan dibuka. Kita akan melihat segala sesuatu yang real, yang disebutkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah, itu akan menjadi terbuka. Adapun kalau hijab kita dengan Allah, ketahuilah setiap kita memohon kepada Allah, berdoa, kita sholat kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita berada di dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya satu lagi dari Zoom, dari ayah Bunda ya. Silakan Pak Ren. Pertanyaan dari Bapak Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Aku mau bertanya mengenai zakat yang salah dua asnafnya. Ada fakir dan ada miskin. Jika kita menyerahkan zakat, tetapi kita tidak tahu apakah mereka itu masuk fakir atau miskin. Terus maksudnya menurut kita yang bersangkutan itu masuk kategori miskin, namun kita tidak tahu apakah dia punya harta yang tidak dilihat. Misalkan tabungan, apa zakat kita itu sah? Dan apabila anak-anak bisa dianggap miskin dan bisa menerima zakat, misalnya untuk anak-anak di perapatan lampu merah, di mana kita tidak tahu orang tuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai zakat ya, antara fakir dan miskin tadi kan udah ada definisinya ya. Tapi kita nggak tahu apakah dia fakir beneran gitu ya. Dan sebenarnya kan bisa tahu lah, artinya secara umum tadi Nabi sudah ceritakan dia itu ya bagaimana orang nggak ada penghasilan yang lain selain dia misalnya mengajar, selain dia berjuang di jalan Allah dalam segala kondisi berbagai bidang, dan juga kan kelihatan dia nggak mau meminta seperti itu, dan juga dilihat dari kondisinya tentunya. Terlihat kondisinya. Nah ini adapun kalau kita ternyata salah, ya ternyata kita berikan ke dia, ternyata dia punya tabungan, itu zakat kita tetap diterima Allah. Kalau dia misalnya berpura-pura miskin, sebenarnya dia tidak berhak, kemudian dia makan ambil harta itu, ya dia yang dosa ya. Kalau bagi yang muzakinya ya sudah melaksanakan, dia punya kewajiban karena berdasarkan pengamatan dia. Adapun yang keduanya tadi apa? Anak di pinggir jalan ini masuk bisa bisa masuk Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil kan dulu sering diartikan ya di sini kan sebenarnya anak jalanan gitu. Kalau dulu dibilang musafir ya. Musafir kalau dia walaupun dia di rumahnya sebenarnya punya harta, tapi dia di dalam perjalanan kehabisan bekal atau kecurian misalnya, dia berhak mendapatkan itu ya. Atau yang anak jalanan juga itu termasuk sebenarnya, itu termasuk asnaf dalam Ibnu Sabil. Itu juga boleh, tapi juga ada orang di jalanan itu minta-minta terus, nggak taunya punya Kayak anak-anak pang. bisa itu. Ya kita berikan ya. Mudah-mudahan mereka dengan itu mereka bertaubat dan tahu bagaimana Islam itu peduli kepada sesama. Ya itu termasuk Ibnu Sabil ya, dari dalam asnaf at-tamaniyah. Oke, sudah masuk asar, Sajati masih mau nanya. Satu lagi ya. Bagi Pak Ustaz. Kita dengar Azan dulu ya, baca azan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya persilakan kepada Sajati. Terima kasih Ustaz. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan tentang adanya fakta ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran ya. Saya membaca beberapa referensi, ada
yang memang melakukan penolakan terhadap kesesuaian fakta ilmiah, ya, kesesuaian fakta ilmiah dengan Al-Quran. Yang saya ingin tanyakan, apa ukuran fakta ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran? Karena melihat fakta ilmiah itu dari masa ke masa kan pasti berubah. Bisa jadi pendapat fakta ilmiah tersebut bisa dibenarkan pada masa sekarang, tapi belum tentu pada 2 abad yang berikutnya. Apa ukuran fakta ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang ditawarkan Ustaz Hamzah dalam kita mendekati Al-Quran kan baru 2 yang digunakan. Kalau dalam kajian ilmu hadis itu dikenal jarah wa ta'dil. Ketika seseorang memberikan kontribusinya terhadap Al-Quran, maka nanti banyak penilaian-penilaian yang muncul, termasuk dari kredibilitas orang tersebut. Apakah dia sesuai dengan bidang yang dimaunya atau tidak? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Ustaz Hamzah terhadap jarah wa ta'dil pada pengkaji Al-Quran? Terima kasih. Anda jawab yang kedua dulu ya. Istilah al-jarh wa ta'dil ini biasa digunakan dalam mengenal perawi-rawi hadis ya. Arti al-jarhu artinya mengetahui seorang ini tercela atau seorang ini buruk, seorang ini enggak dipercaya. Wa ta'dil artinya atau orang ini baik, dapat dipercaya. Ini sebenarnya ya, ini adalah metode untuk sebenarnya nanti ada kita dalam pembahasan bagaimana mencari korelasi ayat dengan sunnah Nabi. Ini al-jarh wa ta'dil ya, memang sudah banyak dikarang oleh ulama, tapi juga enggak lepas dari kekurangan dari jarh wa ta'dil, tidak lepas dari subjektivitas. Imam Syafi'i yang kita kagumi keilmuannya, dari gurunya Imam Bukhari bilang Imam Syafi'i la syai', nggak ada apa-apanya. Itu kan arti penilaian seorang. Al-jarh wa ta'dil ini apa dari Allah? Kan bukan. Arti pengamatan manusia sesuai dengan kemampuan manusia, apa yang dia bisa amati. Ada sesuatu yang nggak diamati manusia juga kan bisa hanya melihat yang zahirnya saja. Oh, dia orang baik, dia bisa dipercaya karena kelakuannya misalnya yang dia pernah dengar atau dia pernah alamin. Tapi apakah hati orang dia bisa tahu kan nggak bisa. Ya. Jadi al-jarh wa ta'dil ini ya, ini juga menjadi sesuatu yang artinya khazanah ilmu yang berharga di dalam meneliti suatu riwayat. Tapi juga ya nggak berarti segalanya. Kalau orang ini udah dianggap jelek, itu penilaian seseorang. Ya, ketika ada orang, oh ini bagus sekali akhlaknya, oh cuman karena dibilang, oh dia ini dianggap mu'tazilah seperti itu, ya karena dia mungkin punya pendapat yang agak bebas seperti itu, akhirnya dicoret. Ya. Jadi penilaian-penilaian padahal belum tentu pendapatnya ini ya itu salah ya. Karena ya ketika mengukur kebenaran itu harusnya diukur dengan suatu tolak ukur yang pasti seperti yang di awal yang sudah katakan. Yang tolak ukur yang pasti adalah Al-Qur'an. Jadi menilai sebenarnya al-jarh wa ta'dil juga ya di samping menilai secara kita zahir, menilainya jangan diukur dengan diri kita. Mengukur seorang baik atau tidak dilihat dari kita. Sama nggak sama kita nih? Ya, sama nggak sama golongan kita? Itu arti bisa subjektif. Kita mengukur dalamnya kolam renang misalnya. Kita orang yang tinggi nih. Saya orang yang misalnya saya punya tinggi 190 misalnya tinggi saya. Ketika kalau masuk ke kolam renang itu IMC ya, di sana, saya bilang ini cetek karena dia tinggi. Tapi bagi orang yang pendek, anak kecil misalnya, dia masuk ke situ dia tenggelam dalam ini. Nah, ini menilai sesuatu nggak bisa dengan subjektif. Menilai sesuatu harus ada ukuran penilaian yang disepakati. Oh, nggak usah pakai itu, kita bilang aja ini ya dalamnya
kolam renang ini adalah 150 cm seperti itu. Kenapa? Oh, karena sudah diukur pakai ukuran standar yang disepakati oleh semuanya. Begitu juga ukuran standar untuk menilai seorang dia benar, adil atau tidak harus disesuaikan dengan tolak ukur yang mutlak, yaitu Al-Quranul Karim. Sejalan nggak dia dengan Al-Quran? Sesuai nggak dia dengan Al-Quran? Ya, jangan dilihat dari kesesuaian dengan kelompok tertentu, golongan tertentu, ya, ulama tertentu pun sekaligus seperti itu. Ya, kita harus melihat dari tolak ukur yang benar. Ya, bukan berarti mengecilkan upaya ulama dalam menyusun al-jarh wa ta'dil. Itu juga menjadi landasan. Oleh karena itu nanti di dalam pengkajian hadis ada 2 syarat lagi yang utama, yaitu bagaimana kita lihat matannya. Dari suatu hadis itu kita lihat matannya. Ya, apakah sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan akal sehat, ya, hati nurani, karena hati nurani itu juga sesuatu yang menjadi tolak ukur kebenaran, ya, sesuai dengan hadis Nabi, ya. Nah, lalu bagaimana tentang seorang mau memahami Al-Qur'an? Ini bilang, ya, metode interaksi dengan Al-Qur'an ini adalah untuk umum, ya, untuk umum. Dan masing-masing dari umum itu nanti, ya, akan mendapatkan, ya, apa yang dia dapat dari Al-Quran sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya juga, ya. Nah, ini belum ada, jarang sekali orang yang menganjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Enggak boleh, inti mesti belajarin dulu. Inti siapa yang belum paham disiplin ilmu sampai 23 disiplin ilmu? Itu harus paham dulu. Akhirnya mempelajari 23 disiplin ilmu, bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, balaghah, ma'aninya, bayannya, semuanya, asbabun nuzul, semuanya dipelajari. Akhirnya Al-Qur'annya semuanya dipelajari, hampir Al-Qur'annya nggak sempat dipelajari. Padahal Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pesankan ini harus direnungi oleh setiap hambanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru. Hendaklah mereka merenungi maknanya. Itu. Ini metode ini adalah untuk semuanya. Tapi Anda nggak bilang, inti setelah mempelajari ini inti jadi mufassir. Bukan. Ini untuk bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Kenapa? Apa bisa? Ya, sudah banyak. Orang-orang yang masuk Islam yang tertarik benar-benar mengagumi keindahan Al-Quran dengan dia mempelajari langsung. Dia nggak paham bahasa Arab. Seperti kita contoh kemarin Jeffrey Lang gitu. Kok bisa seperti itu? Dia terbimbing, dia bisa nangis walau dia belum paham bahasa Arab. Ya, karena dia mau dengan ketulusan hati. Oleh karena itu nanti rangkaian ini harus dari awal sampai akhir harus diperhatikan, ya. Ketika persiapan itu bagaimana kita niat kita untuk belajar ini, bukan untuk menyombongkan diri, untuk kemudian setelah tahu ini, ini ayat Quran gini, untuk mencela, kamu salah, ulama sana salah, seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Kita membandingkan sesuatu dengan, ya, Al-Quran yang sebagai tolak ukur, ya. Seperti itu. Jadi ini, ya, tujuan dari bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti siapapun, seperti kita ajak semuanya antum ini ke pantai. Ya, ada yang udah bisa berenang, ada yang sudah bukan berenang lagi, pakai alat-alat oksigen, dia kan akan menyelami lebih dalam lagi. Tapi kalau masih belum, ya main di pantai aja, pinggiran, ngelihat gitu. Tapi manfaat dari Al-Quran antum pasti dapatkan seperti itu. Ini, karena ini sifatnya umum. Makin dalam, Qurannya juga bisa nanti memberikan sesuatu yang kalau ente mau detail lagi, kita akan berikan yang detail lagi seperti itu. Ya, ini secara umum seperti itu dahulu. Kemudian mengenai fakta ilmiah, ya, ketahuilah memang pengetahuan manusia itu sesuai dengan sabda Nabi juga tadi. Nanti makin ke sana makin berkembang. Ya, Al-Quran itu, ya, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi yang mengarang tafsir Asy'arawi, dia bilang ilmu Allah itu sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Jadi yang menjadi referensi itu
nanti adalah ilmu Allah. Tapi kadang-kadang nanti yang sini itu sedikit demi sedikit menuju kepada real, kepada yang asli. Pengetahuan manusia terus akan seperti itu. Jadi memang sedikit-sedikit seperti ini akan diperbaiki lagi, relatif ini diperbaiki lagi. Itu perkembangan ilmu seperti itu. Tapi nanti akan terus ini arti sesuai dengan fakta ilmiah. Ya, seperti itu. Jadi karena alam ini kan ciptaan Allah. Aturan-aturannya juga dari Allah. Masa sih apa yang Allah firmankan berlainan dengan kenyataan kan gitu. Fakta ini adalah kenyataan. Ya, sebetulnya kenyataan real seperti itu. Nah, ini banyak kata orang nggak mau menyelesaikan itu, memahami itu seperti bumi datar lah seperti itu. Kenyataannya bisa lihat kok, bisa dipakai itu. Itu di Al-Qur'an udah disebutkan ketika dibilang datar oleh Allah, itu datar untuk kamu relatif, ya. Buat kita datar karena terlalu besar bumi ini. Ya, itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Seperti itu. Nanti mungkin lebih diskusi lebih lanjut lagi kalau fokus masalah ini, ya, fakta ilmiah silakan, ya boleh, ya kita diskusikan dan insya Allah kita akan dapat pencerahan. Ya, sampai ini mungkin jawabannya belum memuaskan, insya Allah karena waktunya sudah komat, ya, kita tutup ya. Baiklah, Bapak dan Ibu.